aku Dira Sinagar. Sini akan menjelaskan materi entrepreneurship atau kewirausahaan mata kuliah pengantar bisnis. Nah, entrepreneurship atau kewirausahaan yang saya maksud ini adalah suatu proses mengidentifikasi, mengembangkan, serta membawa ide inovatif gagasan menjadi karya nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, entrepreneur ini mindset yang dapat kita miliki masing-masing kita semua yang bisa mengubah dunia melalui ide inovatif kita sehingga pola pikir kita menjadi lebih baik, menjadi lebih teratur, dan lebih bermakna. Tujuan entrepreneurship ini bisa mengembangkan kreativitas, menambah semangat kompetitif di masyarakat kita. Nah, aku akan menjelaskan 4 karakteristik entrepreneurship. Yang pertama itu kreativitas tinggi, yang kedua itu komitmen, yang ketiga itu mandiri atau tidak bergantung sama orang lain, punya jiwa kepemimpinan. 4 itu berani mengambil resiko. Oke, yang pertama dulu kreativitas tinggi. Nah, di sini sudah saya tulis poin-poinnya. Kreativitas tinggi yang saya maksud ini tuh berhubungan dengan entrepreneurship dong, karena mengkreasikan produk baru yang lebih inovatif sehingga membuka peluang-peluang untuk wirausahawan. Nah, karena kreativitas tinggi ini ada salah satu kemampuan menciptakan produk baru yang lebih inovatif sehingga itu baik dalam gagasan maupun karya nyata menjadi suatu produk yang inovatif, tidak hanya baru tapi inovatif. Dan contohnya itu bisa kita lihat di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang, di era globalisasi sekarang, di era digital sekarang itu kita bisa lihat content creator. Kontennya menarik-menarik dong. Apalagi didukung oleh kecanggihan teknologi internet, kita bisa ngambil referensi dari internet. Dan selain itu ada juga dong daur ulang atau kerajinan dari rotan, itu bisa banget. Nah, kenapa seorang entrepreneurship itu harus punya kreativitas yang tinggi, yang menghasilkan inovasi? Karena kalau cuman kreatif doang tapi nggak inovasi, sama aja, itu nggak bisa memenuhi target pasar. Sehingga kita nggak tahu nih persaingan pasar, apa aja sih yang dibutuhkan pasar di zaman sekarang, apa aja sih yang marak-maraknya nih, panas-panasnya nih, apa nih yang jadi hebohnya orang nih, sehingga nggak membosankan hasil produk-produk kita, nggak membosankan untuk pembeli kayak gitu. Dan kreativitas tinggi ini tuh nggak muncul gitu aja, ini bisa kita latih kok, bisa jadi kemampuan dasar kita menjadi wirausaha. Nah, salah satu kuncinya wirausaha kan kreativitas. Nah, kita bisa melatih itu dengan cara kita mencari ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi, kita berpikir positif. Yang pasti kita harus berpikir positif. Jadi kalau misalnya kita nanti gagal memulai, kita bisa bangkit lagi, semangat lagi, dan kita nggak pantang menyerah. Kita semangat, kita nggak takut resiko. Dan yang keempat itu kita harus melihat sudut pandang orang lain. Nah, kita nggak berpatokan sama hasil pemikiran kita, kita bisa lihat pandangan orang, apa nih yang jadi keinginan di zaman sekarang atau konsumsinya zaman sekarang nih, apa nih, kayak gitu. Jadi nggak terus-terusan berpatokan sama monoton hasil pemikiran kita, karena kreasi yang kita pikirkan juga harus kita kembangkan dari sudut pandang orang lain. Dan yang menjadi kesimpulan kreativitas tinggi yang saya maksud ini adalah kita gak akan bisa maju kalau hanya kreativitas, tapi kita bisa mengembangkan hasil kreativitas kita ini menjadi inovatif, jadi punya nilai yang signifikan, nilai guna mempergunakannya itu bisa secara inovatif sebaik mungkin. Itu dia kesimpulan dari karakteristik yaitu kewirausahaan mengenai kreativitas yang tinggi. Yang kedua, komitmen. Kayak nggak cuman wirausaha deh harus punya komitmen, semua pekerjaan harus punya komitmen dong. Apalagi dalam keadaan apapun, jadi dia bertanggung jawab dalam keadaan baik itu dia lagi jatuh atau lagi naik-naiknya bisnisnya ini, dia bisa mempertahankan, bisa memajukan, bahkan dari sumber daya yang kecil dia bisa mengembangkan jadi sumber daya dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Di sini
aku udah jelasin komitmen yang harus dimiliki wirausaha. Yang pertama tuh dia harus fokus sama jenis usaha yang dia pilih. Yang kedua, impiannya itu yang dia miliki sebelumnya, dia harus punya jelas tujuan-tujuannya dan konsisten pada pengelolaan uang usaha dengan baik dan komitmen pada janji yang dibuat dengan pelanggan. Nah, ini harus banget sih yang dimiliki oleh wirausahaan. Kenapa? Kalau dia udah punya komitmen nih, udah punya janji sama pembeli bahwa dia akan launching produk baru yang lebih inovatif di bulan ini atau di tahun ini atau di akhir-akhir ini deh gitu, tapi enggak juga, dia nggak memenuhi itu bisa jadi kecewa pembeli sehingga pembeli bisa mengalihkan pandangan ke wirausahawan lainnya. Nah, yang ketiga itu mandiri atau tidak bergantung pada orang lain, punya jiwa kepemimpinan. Nah, dia tuh nggak berpatokan dengan pendapat orang lain, dia kekeh dengan pendiriannya. Jadi mana nih yang menurut dia sudah dari pandangan orang lain, dia menyimpulkan sehingga ini udah paling tepat, dia tidak terpengaruh oleh gagasan orang lain, pendapat orang lain yang bisa menjerumuskan pemikiran dia ini. Jadi dia bisa bertanggung jawab dengan hasil pilihan dia, dengan hasil kreativitas dia. Nah, seorang wirausaha yang mandiri dan punya jiwa kepemimpinan, dia mampu mengarahkan karyawannya atau bawahan dia bisa bekerja sama sebaik mungkin sehingga menghasilkan kerjasama yang baik. Dan di sini juga saya punya catatan, bisa mendayagunakan peluang usaha untuk menciptakan peluang kerja baru. Ya, jadi dari mandiri atau tidak bergantungan dengan orang lain dan jiwa kepemimpinan juga, dia bisa punya inovatif atau punya pemikirannya sendiri, bisa ngebuat karya-karya produk-produknya baru sehingga bisa membuat hasil konsumsi untuk konsumen di luar sana, pelanggan dia, dan gak membosankan, ada aja yang baru sehingga dia bisa memenuhi target pasar. Oke, yang keempat itu tadi berani mengambil resiko. Nah, seseorang kewirausahaan itu yang berani mengambil resiko sebesar apapun, dia juga akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan keberaniannya itu. Nah, tindakan seorang pengusaha yang berani dalam memanfaatkan sumber daya yang dia miliki untuk dapat menjalankan usahanya meskipun tidak ada kepastian keberhasilannya. Nah, yang dimaksud dari keberaniannya ini, dari keberanian resikonya ini dalam resiko usaha apapun, baik itu resiko perusahaan, keuangan, operasional, produk, pasar, permodalan. Nah, sikap kewirausahaan ini menghadapi dari resiko-resiko tersebut harus berusaha lebih teliti, harus meneliti apa saja resiko-resiko yang akan terjadi. Nah, yang ketiga, menjalani hubungan baik dengan orang-orang terutama tempat usaha dan mempelajari aspek penting dalam berwirausaha. Nah, karena mengambil resiko adalah salah satu kunci dalam menjalankan usaha. Karena dalam memulai usaha harus berani rugi, mengambil keputusan, menghadapi masalah, berani untuk bangkrut, dan tidak menggunakan uang perusahaan. Nah, berani bertindak memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan usahanya meskipun tidak ada kepastian keberhasilan yang akan diperoleh. Oke, itu dia dari karakteristik yang keempat. Tapi kesimpulan dari 4 karakteristik yang dimiliki kewirausahaan itu, yang pasti sama-sama ingin memiliki produk yang inovatif, yang baik, yang diminati oleh pelanggannya di luar sana, yang memenuhi target pasar, yang tahu persaingan pasar, menguasai persaingan pasar, dan tidak monoton hasil produk-produknya, dan yang pasti punya mental jiwa kepemimpinan, tidak takut akan resiko, terus maju semangat dan siap untuk apalagi yang menjadi konsumsi konsumen di luar sana, terus dan dia menjadikan
hal-hal negatif atau kritikan-kritikan itu menjadi dorongan dirinya semakin bangkit, maju lagi, terus melakukan yang terbaik, semangat, dan menjadi wirausahaan yang baik dan teladan yang membuka peluang-peluang di luar sana sebaik-baiknya dan untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan di luar sana. Itu dia kesimpulan dari kewirausahaan yang saya jelaskan. Terima kasih.